guys, welcome back to my video. Oke, jadi kali ini aku bakal review film The Old Guard. Jadi The Old Guard ini dirilis pada tahun 2020, bulan Juli tanggal 10. Jadi baru banget guys, fresh. Nggak fresh juga sih, udah lumayan. Ini udah mau akhir bulan. Jadi, tapi ini bagus banget. Aku serius. Jadi ini genrenya action, bukan thriller, bukan horror. Ini action fantasi. Jadi, ini film diperankan oleh Charlize Theron yang sebagai pemain utamanya dan juga beberapa artis lainnya. Nah, film ini berkisah tentang seorang prajurit yang sudah lama banget hidupnya, udah bertahun-tahun lamanya, bahkan berabad-abad, yang kita bahkan dia pun lupa umurnya berapa, saking lamanya. Ternyata entah kenapa mereka tiba-tiba menjadi abadi, hidupnya abadi dan wajahnya tetap sama. Jadi bakal sedih banget, maksudnya nggak semua yang abadi itu bakal enak gitu hidupnya. Jadi Andy ini sebagai pemeran utamanya, dia dari awal dia merupakan pemimpin semua prajurit yang abadi, dan beberapa orang yang abadi kita bisa hitung ada 5 di dalam film tersebut, dan beberapa lainnya sudah ada yang mati, dan ada satu lagi yang dikubur hidup-hidup di dalam air. Jadi dalam kondisi masih hidup dia dikubur di dalam air, ditenggelamkan. Nah, Andy ini udah lama banget sendiri, udah dari awal tuh sendiri, terus tuh beberapa tahun, beribu-ribu tahun baru ketemu sama beberapa orang yang abadi lagi. Setelah ketemu ada satu yang mati dan satunya lagi ditenggelamkan dalam air, di dalam peti. Nah, akhirnya Andy baru ketemu lagi sama 2 orang yang abadi lagi waktu di perang salib. Jadi jaraknya tuh jauh banget sebelum Andy ketemu dengan 2 orang ini. Setelah itu Andy ketemu lagi dengan 1 orang di tahun 1812 kalau nggak salah. Nah di situ dia ketemu, akhirnya mereka berempat. Kemudian di tahun 2020 ada 1 orang lagi yang abadi, baru ketemu, baru abadinya setelah di tahun 2020, dan dia adalah seorang tentara Amerika Serikat. Nah, jadi di film ini geng Andy ini, kelompok Andy ini disuruh untuk menyelamatkan sekumpulan anak yang tertangkap oleh orang-orang jahat, dan akhirnya mereka pergi ke daerah tersebut untuk menyelamatkan anak-anak. Saatnya menyelamatkan anak-anak tersebut, ternyata mereka itu ditembak dan mereka udah dijebak. Jadi mereka berlima tanpa anak yang baru ketemu tahun 2020 ini, karena mereka belum ketemu. Nah ini di awal mereka cuma berlima, jadi mereka cuma berempat. I'm sorry. Jadi mereka cuma berempat dan mereka ternyata dijebak dan mereka akhirnya tertembak mati. Jadi itu 30 menit awal cuma berkisah tentang mereka disuruh sama orang untuk menyelamatkan anak-anak yang dikurung oleh orang jahat. Akhirnya mereka tertembak, dan sebagai penonton yang nggak tahu kalau mereka ternyata abadi, karena di awal tuh nggak ada suguhan mereka abadi atau apalah, atau mereka udah hidup sejak lama, nggak ada. Jadi langsung menyuruh untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Nah di saat itu kalian bakal cuma 30 menit, tokoh utama mati gitu kan. Tokoh utamanya kan Andy ya, mati ditembak, masa sih gitu kan. Maksudnya emang gak ada keajaiban gitu. Ternyata beberapa menit setelahnya mereka bangkit dan semua lukanya tuh pulih. Kalian bakal kaget banget. Di awal ini udah kayak sumpah gila abadinya kayak gini, parah banget. Nah jadi film ini bakal sampai akhir menceritakan tentang keabadian mereka. Mereka mencoba untuk
kabur dari orang-orang yang sudah tahu identitas mereka kalau mereka itu abadi. Karena kalau orang-orang tahu mereka abadi, orang-orang banyak bakal nyari mereka untuk mengambil gen mereka, gimana caranya biar abadi gitu. Dan di moto film ini adalah forever is harder than it looks. Jadi susah gitu, abadi itu susah. Bukan kita nggak senang karena abadi, tapi di saat orang sekitar kalian, orang yang kalian sayang itu udah meninggal, udah tua, sakit-sakitan, dan kalian abadi, dan kalian tuh nggak bisa nyelamatin mereka gitu dari kematian mereka, karena kalian nggak juga bingung gimana caranya. Awalnya aja kita nggak tahu abadinya gimana ya, tiba-tiba aja abadi. Jadi keluarga-keluarga mereka yang orang-orang abadi ini, mereka terpaksa meninggalkan keluarga mereka karena keluarga mereka bakal benci sama mereka karena nggak bisa bagi keabadiannya dengan mereka. Akhirnya mereka meninggalkan keluarganya, semuanya meninggalkan keluarganya. Dan cerita ini sepertinya bakal ada sequelnya. Kalian harus nonton, di part akhir tuh bakal ada kayak, kayaknya sequelnya ada nih. Dan di sini setelah aku baca di Wikipedia ya, di sini Charlize Theron itu dia bilang kalau misalnya mereka bakal bikin sequel, tapi biarin kita istirahat dulu. Terus mereka tuh mau banget bikin sequelnya karena emang kayaknya pantas buat di sequelin, buat ada keduanya. Nanti kalau mereka sudah istirahat, sudah selesai, sudah bisa mempersiapkan, nanti mereka akan omongkan lagi untuk sequelnya. Itu katanya Theron. Nah, Theron ini juga salah satu produser dari film ini. Jadi dia yang memproduseri, dia juga yang main, dan dia juga emang keren banget sih menurut aku. Dia actingnya keren dan filmnya keren banget guys. Di mata aku dan banyak-banyak orang dan banyak temanku yang aku saranin buat nonton, itu mereka bakal bilang, nggak tahu ya, ini keren banget, kayak perlu sequelnya langsung gitu. Keren banget guys, kalian harus nonton, ini keren banget. Aku nggak tahu harus kayak gimana, ini keren banget. Jadi di sini juga film ini disutradarai oleh Gina Prince Bythewood dan dia menyutradarai beberapa film. Nah, dan ini budgetnya dari film ini adalah $70 million. Jadi $70 million ini merupakan jumlah terbanyak, dan Gina Prince Bythewood ini juga dinominasikan sebagai salah satu sutradara di film action karena Gina Prince Bythewood ini adalah orang hitam. Jadi dia merupakan black woman, first black woman yang menyutradarai sebuah film dengan budget yang tinggi sebesar $70 million. Jadi dia merupakan yang pertama, dan ini juga bagus banget. Netflix seminggu setelah rilis tanggal 17 Juli 2020, Netflix menandakan bahwa The Old Guard ini termasuk 10 film yang sukses di Netflix. Jadi benar-benar The Old Guard ini sangat recommended banget buat kalian semua. Walaupun kalian nggak suka action, tapi pas lihat ini tuh kayak apa ya? Adalah kayak rasa, kayaknya keren banget nih film, keren deh pokoknya. Aku nggak bisa bilang apa-apa, ini keren banget soalnya. Pas aku nonton tuh aku menganga terus kayak, sumpah film ini gila, keren banget. Jadi kalian harus nonton karena aku ngasih rating film ini 10 banget, 10 dari 10. Jadi harus nonton karena ini bagus banget. Oke, jangan sampai melewatkan film ini karena di film ini juga nggak banyak scene yang tidak senonoh gitu ya. Semuanya cuma satu doang scene yang tidak senonoh, dan itu cuma bentar, dan itu kayak
kayak kepotong gitu, bukan kayak kepotong sih, tapi kayak ya singkat set gitu doang, nggak ada kayak lama gitu, nggak kayak film-film romance atau apa, cuma satu dan udah selesai. Selebihnya semuanya action, dan kalian bakal lihat sendiri itu keren banget cara mereka hidup, cara mereka bersih dari luka, sembuh, itu keren banget, kalian harus lihat. Oke, jangan sampai kelewatan. Bye bye, see you in next review. Jangan lupa nonton review sebelumnya di link di atas ini. Oke, jangan lupa review ya. Jangan lupa kalau udah nonton filmnya, jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Oke, bye.